Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Stefan Dewi Caksono dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan yang bertema peran pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sosial. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Panji Purnomo selaku dosen pembimbing pendidikan kewarganegaraan dan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Memasuki tema, dalam dunia pendidikan tentunya kita sudah akrab dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sendiri merupakan pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita suatu bangsa, supaya tidak melenceng dari apa yang diinginkan oleh setiap bangsa. Karena dinilai penting, pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan, mulai dari yang paling dini hingga perguruan tinggi, agar menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan telah resmi masuk ke dalam kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia pada tahun 1968. Dan ketika pada tahun 1975 nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dengan nama PMP yang biasa disingkat Pendidikan Moral dan Pancasila. Nama pelajaran PMP pun diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang biasa disebut PPKN. Nah, pada zaman reformasi PPKN diubah menjadi PKN dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru. Dimasukkannya mata pelajaran PKN ini oleh pemerintah memiliki maksud dan tujuan tersendiri, yaitu agar warga negara Indonesia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Penerapan pendidikan kewarganegaraan pun kini selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan sosial. Dan pendidikan kewarganegaraan memberi pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sosial. Salah satunya bentuk penerapannya dalam kehidupan sosial dalam lingkungan. Yang pertama, dalam lingkungan sekolah. Pada lingkungan sekolah, penerapan pendidikan kewarganegaraan dapat diwujudkan dalam upacara bendera, seperti bagaimana kita bersikap dalam upacara tersebut. Kita diajarkan untuk bersikap khidmah dalam upacara. Selain itu, kita dapat menerapkannya dengan mengikuti kegiatan sekolah seperti organisasi paskibraka sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan selainnya dan lain-lain. Yang kedua, dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pun tentu kita mengerti akan perbedaan yang terkandung di dalamnya, baik agama, ras, suku, dan sebaliknya. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk saling menjunjung tinggi toleransi terhadap suku, ras, dan agama tersebut, akan perbedaan-perbedaan yang ada agar seluruh warga negara dapat hidup rukun dan damai. Selain dalam kehidupan sosial, kita juga bisa menerapkannya dalam lalu lintas dengan tertib, berlalu lintas, dan memenuhi segala peraturannya. Kita juga sebaiknya tidak enggan untuk mengingatkan kepada masyarakat lain yang melanggar peraturan lalu lintas tersebut. Hidup dalam masyarakat yang berbudaya, kita harus turut meneruskan tradisi dan menjaga persatuan agar selalu tercipta kedamaian dalam masyarakat tersebut. Hal itu dapat kita lakukan dengan terus menjunjung tinggi toleransi serta keadilan sosial. Dan pada akhirnya pendidikan kewarganegaraan pun
dapat menjadi sumber pengetahuan akan bagaimana seharusnya kita berperilaku sebagai warga negara yang baik. Dan pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita untuk menjadi Pancasila sebagai pondasi kita sebagai warga negara dalam berperilaku. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekedar mata pelajaran yang dijadikan bahan studi dan harus kita pelajari, tetapi pendidikan kewarganegaraan juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.